Kita memang produk buat mereka untuk bisa melampiaskan. Aku jadi bingung sekarang benar atau enggak. Biasanya aku bilang melampiaskan, tapi takutnya salah. Anyway. Aku 2003. Aku 2011. Dan syuting pertama aku sama dia. Sinetron pertama aku ada Luna Maya. Yep. Iya. Next. Kamu banyak kamu. Penghargaan apa nih? Film? Apa aja ya, banyak kamu. Di luar film mungkin. Aku dapat penghargaan pertama kali menang itu Cover Girl. Mantap. Hebat. Tapi juara 3, nggak juara 1, juara 3. Ya tetep aja lah. Itu pertama. Kalau SD aku dari kelas 1 sampai kelas 6 ada momen tuh selalu ranking. Nggak pernah ranking 1 tapi paling tuh selalu ranking 3 gitu. Nggak tahu kenapa ya. Aku sih ranking 1 terus ya. Tapi emang ya bohong. Pas SD ya? Iya pas SD tuh kayak ranking pas 7, SMP enggak, aku ranking 5, terus paling ini ranking 3, nggak pernah ranking 2, nggak pernah ranking 1. Tapi itu nggak pernah belajar. Beneran, aku tuh nggak suka belajar gitu. Aku tuh nggak suka pulang dari misalkan aku sekolah, terus aku pulang ke rumah aku belajar gitu, enggak. Aku bener-bener belajar tuh di sekolah. Jadi pada saat aku masuk kelas, kalau aku suka aku belajar banget di kelas gitu. Jadi can you imagine kalau misalkan aku benar-benar lebih serius, lebih belajar, mungkin aku ranking 1. Cuma memang nggak tahu ya, bukan tipe yang suka belajar gitu. Jadi aku udah tahu, aku udah belajar di sekolah. Jadi kalau aku pulang, aku mau main gitu. Aku pernah itu deh lomba kayak. Ya paling gitu juga ya. Aku lomba paskibra, lomba gerak jalan. Gerak jalan juga nggak juara 1 sih. Aku waktu itu juara berapa ya? Juara 2 apa juara 3 gitu. Terus basket juga, basket tim inti gitu. Aku malah piala paling pertama ada paling sekolah tapi enggak sih. Ya kamu kayaknya emang nggak aktif ya di sekolah. No, tapi I was ranking pertama di SD sampai SMP aku ranking pertama, terus SMP SMA tuh aku udah mulai agak. Nah SMP aku udah nggak pernah ranking tuh, selalu ranking terakhir. Tapi I was very good student. Aku poin SMP sampai SMA tuh Aku A-levels aku bagus. Karena udah ketemu temen ya, udah main ya. Ya itu aku juga sih. Kalau aku maunya jadi chef. I want to be chef. Jadi mau perhotelan di Prancis. Tapi karena jadi waktu itu syuting Nada Cinta cuma 2 episode, gak suka. Tapi bapak saya justru yang nge-push aku untuk lanjut karir acting itu. Jadi sebenarnya aku memang mau jadi chef sih. Mau tuh jadi chef. Apa chef? Gitu. Oh, from the beginning. Mau. Movie star. Yeah. No. Iya sih. Gak. Tapi emang dari kecil gitu. Maksudnya it's movies atau industri ya yang aku lakukan sekarang memang dari kecil sih. Yang artistik gitu. Iya, udah kayak jadi apa ya? Tapi kan kamu memang dari keluarga yang lumayan artistik kan, jadi memang selalu ada. I don't know, maksudnya dari kecil udah suka nonton film, jadi keluarga selalu kayak kita ke Denpasar atau ke Kuta gitu sewa apa? DVD. Bukan DVD, zaman dulu Laserdisc, VHS, beta. Aku juga dulu punya Laserdisc Power Rangers. Tapi aku sebenarnya memang dari kecil juga sama sih, selalu nonton film. So I always have that. Mungkin sempet aku impiin pas aku kecil. Aku doa kayak tapi aku kan, mau jadi unik. Aku pernah bilang itu. Oh, iya. Tapi waktu SMP kan nggak tahu jalurnya masuk ke industri itu bagaimana. Akhirnya aku mau kuliah apa ya? Kayaknya aku mau jadi pengacara aja deh gitu.
nggak tahu. Ngomong aja random aja, kayaknya aku pengen jadi pengacara deh gitu. Oh enggak, karena aku suka traveling, aku kayaknya mau jadi diplomat aja gitu. Belum gitu, jadi kayak masih apa ya, karir atau pekerjaan yang konvensional zaman dulu. Sekarang kan udah ada vlogger, udah ada influencer, apalah gitu, udah macem-macem gitu. Jadi at that time masih berpikirnya begitu. Tapi memang kalau ditanya dari kecil memang film Mary Poppins itu it made my idea of industri film itu yang fascinate me gitu, kayak I was like kayak I wanna be in that industry, tapi kayaknya caranya gimana ya gitu. Aku mau masuk ke dalam dunia itu gitu. Aku mau masuk ke dalam dunia di mana yang kamu bisa jadi macam-macam orang gitu loh. So which is seni peran dan gitu. And then tapi nggak tahu caranya ya. Di model dan. Tapi ya itu akhirnya pemilihan cover girl majalah Aneka zaman dulu 99. Iya. Terus aku pikir ini dia kesempatan. 2000 aku pindah ke Jakarta, mulai casting sampai akhirnya jadi model selama 3 tahun. Tapi modeling wasn't really my thing gitu loh. I'm not a big fan of being modeling gitu. I mean, aku tahu itu dunia yang membesarkan aku. Aku ketemu banyak orang yang luar biasa, desainer yang luar biasa. It's really fun, tapi kayak I want more gitu. I was hungry, kayak masa cuma modeling doang gitu. Akhirnya 2003 ada kesempatan casting buat film, and then this is what I want gitu. Wow, harganya berapa? Aku inget sih. Berapa? Tapi ternyata aku tuh sebelum modeling sempet iklan aku, dan aku baru inget baru ini. Ya udah nggak usah gitu, honor pertama. Aku baru inget. Tapi berapa? Itu Whimsical tau? Ya udah berapa? 200.000, 300.000 iklan, dan ternyata itu sama Hanung. Aku baru tahu ya. Sama Hanung. 2007. Ya? Di mana? Di Bali. Aku naik sepeda. Terus dibayar, gak tau aku berapa, 200.000 kayaknya. Aku pertama kali, aku pernah inget banget aku lagi di Pantai Kute sama teman-teman aku lagi SD tuh. SD kelas 5 apa kelas 6. Lagi ada yang syuting sinetron namanya Denpasarmun zaman dulu. Terus aku dipanggil, mau nggak jadi ekstra teman-teman? Oh iya? Iya, terus kita semua dikasih 50.000 buat sekelompok anak itu. Oh, buat semuanya kasihnya 50.000. Jadi dibagi kayak beli bakso nih sana. Kayaknya dibagi kayak ya. Tapi tahun ada itu, tahun berapa? That was like 98. Oke, so 98 50.000 tuh berapa sekarang? Ya, tapi kan dibagi 4 anak, jadi seorang cuma dapat 12.000. Oke, 12.000 tuh berapa sih kamu? Kalau zaman sekarang, ya mungkin 50.000. Really? Iya. Oh, man. Tapi itu kan ya udahlah, kita pakai makan bakso lah. Makanya nyuit bakso, nasi jinggo. And then, itu emang Bali but my first honor itu 75.000. Untuk? Iya, majalah Aneka zaman dulu. Kok lebih murah? Aku 100. Iya, 75.000. Naik taksi aja udah habis mungkin 40.000 ya. Makan udah, pokoknya nombok lah, nombok. Wah. Wow. Mungkin aku dulu sekarang aku singkat. Aku sih kejamnya itu cuma memang dari public eye aja, sometimes mereka itu nggak terlalu tahu the moment atau moodnya seperti apa, dan juga sometimes in the public eye on a personal level kan mereka nggak terlalu kenal kita seperti apa, dan they could just say whatever they want. Mungkin hal seperti itu yang lumayan kejam menurut aku, but aku masih ngerti. Itu kayak ya it's normal, kita memang produk buat mereka untuk bisa melampiaskan. Aku jadi bingung sekarang benar atau enggak. Biasanya aku bilang melampiaskan, tapi takutnya salah. Anyway, jadi kayak gitu-gitu, Tapi masih aku wajarkan. Oke. Enggak. Apa dong? Wajari, mewajar, diwajarkan.
Anyway, wajar lah kita itu jadi bahan seperti itu. Aku mewajarkan itu. Iya, tapi it can be cruel. It can be very cruel kata-katanya. Apalagi kalau misalnya mentalnya nggak kuat ya. Mungkin itu sih pas paling pertama kali aku main sinetron aku dibilangin tiang listrik. Tiang listrik? Karena kurus sekali, aku 50 kilo sih dulu. Maxim si tiang listrik. Kamu? Oh, kalau aku mungkin 2004, 2004 kali. Udah mulai ada infotainment di dalam hidupku. Itu udah mulai kayak kejamnya industri ini. Karena at that time, narasi yang dibikin oleh siapapun di belakang yang membuat itu pasti yang namanya infotainment itu kan infotainment, it's entertainment, entertaining gitu. So it's actually half and half ya, of facts and entertainment. Iya, dan selalu kan kalau infotainment tuh gosip lah ya. Yeah. Itu menurut aku sih yang aku bisa dibilang zaman dulu aku nggak terima sih. Kayak karena nggak tahu ya, nggak paham gitu. Bener, karena narasi itu hanya jadi satu pihak gitu. Kan kita yang diinterview, tapi narasi kan dibuat oleh si pihak pembuat, maksudnya si perusahaan itulah, si PH itulah. Jadi tidak punya platform atau tidak punya media untuk mengclarify gitu. Kalau sekarang kan kita udah we own our own media lah ibaratnya ya. Dan I know how it works now gitu, kayak kalau mungkin knowledge yang aku punya sekarang aku bisa amplify atau aku aplikasikan ini di aku Luna dulu gitu, mungkin it would be different ya. Tapi kan of course when you're young, when you're teenager gitu, baru mulai di industri ini nggak tahu. Kita kan masih polos ya, USDA ya, utusan daerah kan. Utusan daerah yang pindah ke Jakarta kan nggak ngerti gitu bagaimana bagaimana cara berinteraksi, bersosial di sini dan cara hiburan industri ini tuh bekerja gitu. Kalau sekarang kan udah entertainment mau ngomongin apa juga kita kagak peduli gitu kan. It doesn't affect anything gitu. Tapi buat seorang Luna yang masih 18 tahun, 19 tahun yang nggak tahu apa-apa ya itu efek banget. Ya, nah makanya sekarang itu menurut aku buat yang seumuran seperti kamu dulu tapi sekarang itu justru it can be a little bit more effectuous. Sekarang soalnya semua udah punya akses. Betul, tapi tanpa filter langsung ke figurnya itu gitu loh. Iya, jadi narasi itu tidak dibuat oleh si infotainment zaman dulu, tapi narasi itu dibuat oleh netizen langsung sekarang. Which is like yang more complicated soalnya udah nggak tahu lagi dari mana gitu loh. Nah makanya menurut aku sekarang udah yang paling ribet buat generasi sekarang yang baru masuk itu adalah itu. Dan kalau mentalnya nggak kuat, itu it can affect really badly gitu. Karena it does affect me at that time gitu. Tapi karena anaknya tambeng gitu, jadi aku ngerasa kayak wah ini nggak benar gitu kan. Aku tidak salah apa-apa, tapi aku kenapa kok diginiin gitu. Terus pikiran kita kan begitu gitu. Tapi pada saat kita udah mengerti industrinya, udah melihat bahwa dan sekarang aku ada di industri media juga gitu. Jadi kayak oh now I understand gitu. It's everything is about the money. Na 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 na.